Jangan mau dibodohi internet service provider. Up to 50 Mbps? Emang beneran 50 MB? Pertama, saya disclaimer dulu nih. Kalau dibilang disclaimer juga bukan sebenarnya. Akan tetapi, just for your information, saya bekerja di salah satu internet service provider dan saya bertugas sebagai NOC engineer yang mana tugasnya ngurus server, alat-alat jaringan, koneksi antar POP, traffic, dan lain-lain. Saya juga pernah magang di salah satu ISP dengan perusahaan yang bergerak di IT juga. Jadi karir saya di bidang network semua. Di sini saya nggak bilang semua internet service provider itu busuk, tapi hampir semua pakai teknik dan cara kotornya tersendiri. Karena apa? Ya kalau nggak gitu rugi dong. Tapi ya ada juga internet service provider yang pakai cara bersih dan orang dalamnya normal semua. Jadi buat kalian yang belum tahu internet service provider itu apa, singkatnya penyedia jasa layanan internet. Gampang dipanggilnya ya tukang wifi. Itulah yang biasa pasang wifi. Kita langsung ke pembahasan. Ada istilah dalam limitasi jaringan itu CIR dan MIR. CIR kepanjangan dari Committed Information Rate, yang mana pengertian gampangnya adalah kecepatan atau speed ataupun bandwidth minimum yang didapatkan ketika dalam kondisi jaringan yang sibuk. Entah itu sibuk atau enggaknya, dan yang pasti banyak yang pakai lah minimal. Nanti kalian akan mudah dipahami jika menyimak lebih lanjut ketika membahas tentang max limit, burst threshold, dan burst limit yang akan dibahas nanti. Dan juga ada MIR, adalah singkatan dari Maximum Information Rate, yang mana pengertian gampangnya kecepatan maksimum kalau misalkan jaringan si ISP-nya kalian pakai tidak sedang sibuk. Dan ini tergantung racikan dari masing-masing tukang wifi pastinya. Kalau sibuk gimana bang? Ya yang kalian dapatkan ya CIR-nya saja. Lalu permasalahannya di sini apa bang? Ada istilah up to 10 Mbps, up to 50 Mbps. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut tentang broadband internet dan dedicated internet, saya jelaskan dulu tentang up to Mbps yang mana singkatannya megabit per second. Dan beda lagi artinya jika kalian nulisnya seperti Mbps. Mbps dan Mbps itu beda, meskipun huruf kapitalnya saja yang membedakan. Mbps itu megabyte per second dan Mbps itu megabit. Artinya apa bang? Layaknya seperti ukuran, ada 1 cm, 1 meter, 1 kilometer, dan bahkan juga ada sentimeter kubik. Nah, hampir sama seperti itu. Di sini saya tampilkan tabel yang sangat berguna buat kalian. Kalau bisa di screenshot biar buat jadi patokan kalian. Tapi tenang saja, di sini kita nggak bahas lebih lanjut untuk matematikanya. Kalian hanya perlu mengetahui perbedaannya saja. Source-nya masih ada ya, dari websitenya executivecomputer.com. Jadi kalau misalkan kalian ingin ke sana ya silahkan, karena ini saya pure untuk edukasi. Dalam konteks jaringan internet, untuk 10 Mbps itu bisa melewatkan trafik sampai 10 juta bit per detik. Ini yang 10 Mbps. Nah, di sini kata kuncinya per detik. Kalian harus ingat nih kata tersebut. Kalau perlu, catat di jidat kalian biar gak lupa dan gak acak-adul. Setelah kalian sudah ngerti, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tipe bandwidth atau kecepatan internetnya. Broadband internet dan dedicated internet. Yang biasa dikenal up to Mbps itu adalah tipe speed internet dengan nama broadband. Nah, sekarang kata kuncinya up to. Tadi kan Mbps artinya megabit per detik. Sekarang up to. Di sini kita bahas dulu yang tipe broadband internet. Di sini akan saya bahas sesimpel mungkin biar kalian nggak pusing. Dalam kecepatan up to Mbps atau internet broadband, itu setiap internet service provider mempunyai racikannya tersendiri. Kok bilangnya racikan tersendiri bang? Ada apa nih? Nah, saya contohkan interkoneksi pada salah satu alat jaringan yang paling terkenal, salah satunya yaitu MikroTik. Dalam MikroTik itu ada fitur untuk melimitasikan kecepatan atau membatasi bandwidthnya. Fungsinya ya agar kecepatan tidak melebihi dan sesuai batasan paket internet yang dibeli. Pada fitur limitasinya itu,
ada settingan dengan istilah max limit, burst limit, burst threshold, dan burst time. Aduh bang, pusing bang, saya nggak ngerti bang. Diam kau. Akan saya jelaskan satu persatu meskipun kalian bukan anak jaringan, akan saya usahakan biar kalian paham. Pusing, nih saya tambahin. Ada juga tipe limitasinya. Nah, mampus kan lu. Santai, saya bahas satu-satu. Max limit adalah maksimal limit yang kecepatan yang bisa disentuh tentunya dalam satuan Mbps. Misal 10 Mbps, 20 Mbps. Ingat, ini max limit ya. Nah, ada lagi namanya burst limit. Adalah fitur yang memungkinkan dalam case atau kasus tertentu limitasi bisa melebihi max limit. Nah, saya jabarkan dari mikrotiknya secara langsung nih ya. Burst dapat terjadi hanya jika data rate lebih kecil dari burst threshold. Burst akan berhenti jika antrian rata-rata penggunaan untuk burst time berakhir lebih besar atau sama dengan burst threshold. Burst, nah di sini kan udah ada gambaran sedikit nih. Burst dapat terjadi hanya jika data rate lebih kecil dari burst threshold. Nah, dan burst akan berhenti jika antrian rata-rata penggunaan untuk burst time terakhir lebih besar atau sama dengan burst threshold. Dikutip dari mikrotik officialnya sendiri nih penjelasannya. Nah, lalu kalian tahu kan fungsi burst threshold? Ya, gampangnya dinding tabir yang mana jika di atas rata-rata atau sama dengan burst threshold, maka limitasi burstnya akan berhenti. Jadi gunanya sebagai patokan bawah agar bisa terbang ke atas. Dari kata yang diberikan aja di situ ada kata yang dalam bahasa Inggris hold, yang artinya penahan atau tahan. Nah, sedangkan tadi yang saya jelasin, burst limit adalah fitur yang memungkinkan dalam kasus tertentu limitasinya bisa melebihi max limit. Jadi max limit 10 Mbps. Terus burst thresholdnya berapa nih? Kalau trafiknya di bawah burst threshold, maka bisa di burst atau yang namanya burst limit di burst bisa mencapai di atas max limit. Nah, agak sedikit pusing nampaknya. Jadi, ketika koneksi running dan jalan, si router bakal mendefinisikan trafik rata-rata penggunaannya berapa. Lalu akan dikalkulasi sesuai rumusan dan racikan burst limit, burst threshold, dan max limit tentunya. Nah, maka dari itu tadi saya bilang racikan setiap internet service provider itu beda-beda. Ini baru racikan limitasi loh. Ada banyak racikan-racikan lain yang belum dibahas dan akan dibahas di channel ini. Jadi kalian jangan lupa subscribe biar mendapatkan video barunya. Lanjut oke? Nah, di situ juga ada burst time yang mana satuan waktu saat limitasi kecepatan di burst dan naik ke atas. Itu ada waktunya, berapa detik sesuai racikan dari internet service providernya sendiri. Ada yang 60 detik, 80 detik, 120, 300, bahkan 500 detik. Jadi ketika di burst, limitasi akan melebihi dari max limit sesuai berapa detik di situnya, sesuai racikan dari ISP-nya. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran kan? Singkatnya, ketika kita menggunakan internet, limitasi akan dikalkulasi sesuai rata-rata penggunaan. Ketika di bawah threshold, maka bisa di-pump dan naik ke atas limitasi maksimal, melebihi jika penggunaan ada kenaikan. Misalkan limitasi maksimalnya 3 Mbps. Kita bisa burst ke 10 Mbps lah, 20 lah. Tergantung paket internet yang kalian beli. Nah, saat di burst ke 10 ataupun ke 20 Mbps tersebut, ada waktunya selama beberapa detik, yang mana itu dinamakan burst time. Nah, sejauh ini kita sudah membahas 4, dan yang terakhir adalah tipenya. Pada alat jaringan mikrotik yang kita bahas kali ini tuh banyak tipe yang bisa kita gunakan pada limitasinya. Ada default small, pivot, codel FQ, FQ codel, dan masih banyak lainnya. Bahkan kita sendiri bisa bikin tipenya sendiri dengan racikan kita sendiri. Tapi tenang saja, saya tahu ini akan sedikit sulit dimengerti untuk kalian yang nggak ada basic sama sekali di jaringan. Maka dari itu, saya lebih memilih membahasnya di video terpisah agar kalian bisa lebih enjoy dulu. Oke, balik ke penjelasannya. Balik ke penjelasan dulu. Jadi, settingan dan racikan tersebutlah yang akan menentukan buffering atau tidaknya, karena faktanya untuk tipe dan racikan tersebut ada yang di load di jaringan terlebih dahulu sebelum ke jaringan internet global. Bingung? Nih saya kasih gambaran. Jadi seperti ini. Ketika kita pakai internet,
itu pada kita bisa 10 Mbps. Akan tetapi bisa saja pada internet service provider yang keluar untuk melanjutkannya itu bisa 3 Mbps lah ataupun berapa lah. Karena apa bang? Iya betul, karena di load dan di antri terlebih dahulu. Maka dari itu fitur yang kita bahas ini namanya queue atau QW, yang mana artinya itu antrian. Karena di situ juga kita bisa menyeting prioritas level trafiknya atau priority-nya, priority dari antriannya. Ada 0 sampai 8. Jadi antrian mana dulu yang mau diprioritaskan? Yang mana lebih kecil lebih diprioritaskan. Jadi balik ke pertanyaan sebelumnya, up to 50 Mbps itu apakah beneran up to 50 Mbps? Yang harus kalian pahami adalah kata up to dan Mbps-nya, yang mana artinya itu sendiri up to adalah bisa sampai, bukan harus sampai. Dan Mbps itu megabit per detik. Jadi bisa sampai 50 megabit per detik bang. Ya, saya baru tahu. Oh tidak, saya tidak tahu apa-apa. Kalian sendiri yang bilang. Saya tidak tahu sama sekali. Nah rata-rata pada bilang itu di sini saja internetnya murah kok. 100.000 dapat 20 MB. Sini ke saya saja 80.000 dapat 20 MB. Nah dari kata tersebut ada kata yang hilang. Ya betul. Kata up to-nya mana om? Per detiknya mana om? Yakin tuh 20 MB beneran per detik atau per jam? Gak bercanda om, bercanda. Nanti saya malah datangin tukang bakso nanti. Tidak, alarmnya bunyi. Maka dari itu, dalam konteks jaringan dan per wifi-an juga ada istilah ada harga, ada kualitas. Dan ini adalah paket internet tipe broadband atau sering dikenal up to. Sekarang kita bahas yang dedicated. Aduh bang, panjang banget bang, pusing bang. Santai, untuk dedicated internet itu simpel kok. Dalam settingan limitasi, dedicated itu hanya ada max limit, prioritas, dan tipe antriannya saja atau tipe limitasinya. Jadi tidak ada burst limit, time threshold. Nah ini yang membedakan antara broadband. Apa bedanya? Max limitnya aja beda bos. Max limit dedicated dan max limit broadband itu jauh beda. Dan prioritasnya juga beda. Maka dari itu, kalian harus pintar-pintar mengetahui ada harga, ada kualitas. Dan harganya jauh beda, fantastis. Cenderung lebih mahal. Misalkan 10 MB broadband hanya 100.000. Nah, sedangkan 10 MB dedicated itu bisa 1 sampai 5 juta. Beda kan? Nah, kalian bisa merasakan perbedaannya ketika kalian pakai wifi yang paket broadband 30 Mbps dan kalian pakai wifi yang dedicated 10 Mbps. Meskipun di situ lebih gede broadband, kalian akan sangat merasakannya. Jadi, saya tanya balik ke kalian. 50 Mbps itu beneran 50 MB kah? Apa jawaban kalian? Ingat, ada 2 paket, broadband dan dedicated. Lalu solusinya apa bang? Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan terlebih dahulu ke diri kalian ataupun ke tukang beca agar lebih mengoptimalkan kecepatan internet yang kalian beli. Di sini saya bilangnya tukang beca. Ingat gitu. Karena dengan kalian bertanya, kalian akan mendapatkan isi dan jawabannya. Like video ini jika kalian suka, share ke teman kalian yang ingin beli dan pasang wifi agar sedikit lebih pintar. Subscribe untuk video menarik saya selanjutnya dan kalian bisa berkomentar di video untuk bertanya dan request topik yang akan dibahas selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya.